Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alfi Husaini. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Reguler A2 dan dari Universitas Islam 45 Bekasi. Dan saya ingin mereview mata kuliah materi agama Islam di sekolah atau di madrasah. Yang pertama itu ada pembahasan. Yang pertama deskripsi mata kuliah. Yang kedua itu ada tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu materi dari awal sampai UTS. Yang keempat itu materi dari UTS sampai UAS. Yang kelima itu manfaat mata kuliah MI. Yang keenam itu ada kelebihan, kritik, dan saran. Langsung saja dari deskripsi mata kuliah. Mata kuliah materi agama Islam di sekolah atau madrasah ini membahas tentang materi-materi yang ada di sekolah atau di madrasah. Di sekolah maupun bisa dikenal dengan pendidikan agama Islam. Di sekolah madrasah seperti MI, MTS, dan MA sederajat itu bagi menjadi beberapa pelajaran seperti Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan sejarah atau tasawuf. Nah, ada tujuan pembelajaran agar mahasiswa mengetahui materi-materi agama Islam atau mata pelajaran agama Islam yang dipelajari di sekolah dan di madrasah. Materi dari awal sampai UTS. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran itu termasuk ada ilmu tajwid, qiraat, tafsir, asbabun nuzul, dan bahasa Arab. Yang kedua itu ada hadis riwayat, hadis diroyah, mustalah hadis, takhrij hadis, naqdul hadis, dan sejarah hadis. Yang ketiga itu ada fikih, ibadah, muamalah, munaqohah, munasirah, dan usul fikih. Yang keempat itu ada pelajaran akidah, sejarah akidah, aliran akidah, tema akidah, akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah syariah, akidah syiah, dan akidah maturidiyah. Yang terakhir itu ada tasawuf. Tasawuf itu ada sejarah tasawuf, pembagian ilmu, filsafi dan amali, tokoh ilmu tasawuf, ajaran tasawuf, kitab tasawuf yang ada di Indonesia, dan tasawuf Al-Ghazali. Oke. Dan di sini saya akan membahas tentang ilmu tasawuf. Yang pertama itu perkembangan ilmu tasawuf, dan yang kedua itu ada pembagian ilmu tasawuf, dan yang ketiga itu ada tasawuf di tokoh-tokoh tasawuf, yang keempat itu ada tasawuf di Indonesia. Nah, di sini ada perkembangan ilmu tasawuf. Pada era modern saat ini, manusia sering terbius akan goda-godaannya. Dunia akan kehidupan akhirat dengan Tuhan semesta alam. Hedonisme, konsumerisme, dan materialisme merupakan deretan penyakit dunia yang memakan nilai-nilai spiritualitas manusia. Tasawuf bisa menjadi sumber akan nilai-nilai spiritual seseorang yang hilang. Tasawuf membekali seseorang bahwa segala sesuatu yang harus dilakukan hanya karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengamalkan tasawuf itu memiliki ketenangan batin yang luar biasa, dimiliki rasa tidak memiliki. Kalau orang modern bisa mengamalkan ilmu tasawuf atau nilai-nilai tasawuf, maka akan terbangun kesolehan sosial dan kepedulian terhadap sesama. Nah, di sini ada lagi perkembangan tasawuf itu. Pada zaman modern saat ini, tasawuf sudah mulai tumbuh di kalangan remaja dan intelektual. Tasawuf mulai bangkit seperti hal yang banyak terbentuknya komunitas tasawuf maupun luar negeri. Contohnya ada di Eropa, Ibnu Arabi, komunitas penggiat tasawuf di Indonesia, dan Jamiah Ahli Thariq Al-Muta'arrabah An-Nadiliyah yang menaungi tarekat mutaqarrabah. Nah, di sini ada tentang pembagian ilmu tasawuf. Pembagian ilmu tasawuf itu ada 3, yaitu tasawuf falsafi, tasawuf akhlaki, dan tasawuf amali.
Nah, yang pertama itu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajarannya memadu antara visi dan mistis rasional sebagai penggagas. Nah, pada tasawuf falsafi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan rasio dan akal pikiran. Karena dalam tasawuf ini menggunakan bahan-bahan kajian atau pemikiran yang terdapat di kalangan filosof seperti filsafat tentang Tuhan, manusia, hubungan manusia dengan Tuhan dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada tasawuf al-haqi, adalah tasawuf yang ajarannya memadukan antara visi dan mistis rasional sebagai penggagasan. Pada tasawuf falsafi mendekatkan apa yang digunakan dengan pendekatan rasio atau akal pikiran, karena dalam tasawuf ini menggunakan bahan-bahan kajian dan pemikiran di kalangan filosofi seperti filsafat tentang Tuhan, manusia, hubungan manusia dengan Tuhan dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada tasawuf amali. Suatu ajaran adalah tasawuf yang lebih menekankan amalan-amalan rohania dibandingkan teori, yang mana tasawuf ini bertujuan yang yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan segala tercela, menghadap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amalia dan ridhonya yang dilakukan, seperti memperbanyak wirid yang selanjutnya mengambil bentuk terakat. Selanjutnya ada tokoh-tokoh tasawuf. Nah, di sini saya menjelaskan ada 3 tokoh. Yang pertama ini ada Hasan al-Basyari. Hasan al-Basyari ini adalah seorang sufi angkatan tabi'in yang dikenal sebagai tokoh awal sufisme. Beliau adalah orang yang takwa, wara, menjaga diri dari mudorot dan zahid, mengurangi hal duniawi. Nama lengkap beliau adalah Abu Sa'id Al-Hasan bin Al-Hasan. Lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah, tetap dibesarkan di Wadi Al-Qura. Setahun sesudah perang Siffin, beliau pindah ke Basra yang menetap di sana sampai ia meninggal pada tahun 110 Hijriah. Setelah ia menjadi warga Basra, ia membuka pengajian di sana. Keperhatiannya melihat gaya hidup dan kehidupan masyarakat terpengaruh oleh duniawi. Gerakan itu yang menyebabkan Hasan al-Basyari yaitu sangat berperan dalam pertumbuhan kehidupan sufi di Basra. Di antaranya ajaran-ajaran terpenting adalah zuhud serta khauf dan raja. Yang kedua ini ada Rabi'ah al-Adawiyah. Nama lengkap beliau adalah Rabi'ah al-Adawiyah binti Ismail al-Adawiyah al-Basoriyah. Beliau juga digelari Ummul al-Khair. Beliau lahir di Basra pada tahun 95 Hijriah. Beliau adalah seorang zahidah atau zahid, perempuan yang menghiasi lembaran sejarah sufi dalam abad kedua Hijriah. Beliau tamasyur karena mengemukakan dan membawa versi baru dalam hidup kerohanian, tingkat zuhud yang al-basyara, dinaikkan Rabi'ah ke tingkat zuhud yang bersifat hubungan cinta karena suci, murni, tidak mengharapkan apa-apa. Cinta murni kepada Tuhan adalah puncak ajarannya dalam tasawuf, yang pada umumnya dituangkan melalui syair-syair dan kalimat-kalimat puitis. Cinta kepada Allah adalah satu-satunya cinta menurutnya, sehingga ia tidak bersedia membagi cinta untuk yang lainnya. Yang ketiga, terakhir ini ada tokoh tasawuf Al-Ghazali. Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibni Al-Ghazali. Karena kedudukannya tinggi dalam Islam, diberi gelar Hujjatul Islam, pembela Islam. Al-Ghazali lahir di Tus, kawasan Khurasan, tahun 1059 Masehi. Ia pernah belajar kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, seorang guru besar Madrasah Al-Nizamiyah Nishyarufur. Setelah mempelajari ilmu agama, Al-Ghazali mempelajari teologi, pengetahuan alam, sipil, filsafat dan lain-lain. Tentang akhirnya memilih tasawuf adalah jalan hidupnya. Setelah bertahun-tahun menggambarkan bagaimana sufi, ia kembali ke Tus pada tahun 1105 Masehi dan meninggal di sana pada tahun 1111 Masehi. Dalam karyanya tersebut dia menguraikan secara terinci pendapat tentang tasawuf itu serta menghubungkan dengan fikih maupun moral agama.
yang juga karya-karya lainnya Al-Mughni min Dalhal, di mana menguraikan dengan secara menarik kehidupan rohaniah Minhaj al-Abadian, Kimia al-Syahadah, Mishkat al-Anwar dan sebagainya. Di sini ada selanjutnya ada tasawuf di Indonesia. Masuk dan perkembangannya Islam di Indonesia terkait pada erat dengan tasawuf. Peranan yang sufi dakwah Islam di Indonesia telah menyita secara kumulatif, menegaskan signifikansi peranan tersebut. Tasawuf menjadi satu tradisi intelektual yang berkembang di Indonesia sejak masa awal, masih pada penghujung abad ke-16 dan paruh pertama pada abad 17. Hamzah Fansuri adalah Al-Sumatrani telah mengembangkan pemikiran tasawuf falsafi, berkembang terus dan membentuk terkat-terkat yang memungkinkan berperan melebihi akar, massal dan terorganisasi. Nah, di sini ada selanjutnya materi dari UAS sampai UAS, antoran materi dari UAS, UTS sampai UAS. Mereview buku paket MA, SMA, dan SMK. Buku paket SMA kelas 11. Oke. Nah, di sini ada tentang pembahasan, deskripsi, terus metode pembelajaran, yang ketiga deskripsi materi. Deskripsi materi buku pendidikan agama PAI dan budi pekerti untuk kelas 11 SMA, MA, SMK. Buku PAI ini dan budi pekerti ini merupakan pegangan serta memahami ajaran Islam, mengamalkan kehidupan sehari-hari bagaimana diamatkan pada pasal 3 UU tahun 2003 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia dan bertakwa kepada Maha Esa, berakhlak, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, dan menjadi warga-warga yang demokrasi serta tanggung jawab. Maka buku ini diharapkan menjadi media terwujudnya harapan tersebut. Buku ini penjabaran diantara dari isi kurikulum 2013 pada aspek sikap spiritual kompetensi inti 1, sikap sosial kompetensi inti 2, namun agar KL1 dan KL2 dapat terinspirasi dengan benar dijabarkan pula aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini ada metode pembelajarannya. Yang pertama itu tanya jawab, yang kedua itu diskusi, yang ketiga itu ceramah dan siswa sumber belajar, studi tur dan simulasi. Lanjut lagi, di sini ada pembahasannya. Yang pertama itu ada bab 1 beriman kepada Allah, yang kedua itu ada berani hidup jujur, yang ketiga melaksanakan pengurusan jenazah, yang keempat itu saling menasehati dalam Islam. Selanjutnya ada masa kejayaan Islam, perilaku saat kompetisi dalam kebaikan, Rasul-Rasul itu kekasih Allah, dan selanjutnya ada menghormati dan menyayangi orang tua. Selanjutnya ada prinsip dan praktik ekonomi Islam, pembaruan Islam, dan terakhir toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, dan di sini ada manfaat matkul MAI, matkul materi agama Islam. Setelah mengikuti matkul ini, saya dapat mengetahui bagaimana materi-materi ini, buku ajar agama Islam diajarkan di sekolah-sekolah madrasah. Terus kelebihannya itu mahasiswa diberi kesempatan serta dilatih untuk bisa menyampaikan isi dari mata kuliah ini dengan sistem pembuatan video pembelajaran dan publikasi melalui YouTube yang bagaimana bertujuan melatih mental dan keberanian mahasiswa sebelum terjunnya ke dunia mengajar. Jadi bagaimana sosial menjadi YouTuber. Terus selanjutnya ada kritik dari saya untuk dosen sudah sangat baik dalam mengajarnya. Hanya saja antara mahasiswa kurang memaksimalkan diskusi kelompok.
Terus yang terakhir adalah saran agar kedepannya untuk mahasiswa selanjutnya lebih mengedepankan diskusi kelompok antara mahasiswa agar menghasilkan pembahasan dan ilmu pengetahuan yang lebih baik dari mata kuliah ini. Baiklah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu hadza, saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.